Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya Ramang Putra. Nah, kali ini kita akan melanjutkan terkait aktivitas 15 dan juga 16. Terus 15 yaitu pembuktian luas trapesium sama kaki, dan aktivitas ke-16 adalah akselerasi fungsi Y sama dengan A plus B sin C X tambah alfa. Nah, ini sama, kita menggunakan GeoGebra Classic 6 atau GeoGebra 6. Oke, langsung saja ya. Kita ke aktivitas ke-15, yaitu pembuktian luas trapesium sama kaki. Nah, di sini luas trapesium kita tahu bahwa setengah dikali A tambah B dikali dengan tinggi trapesium ya. Nah, yang pertama, ini kita buat slider A dan B dulu nih. Alfa dan beta dengan minimal 0 derajat dan minimal 180 derajat, dan incrementnya adalah 1. Oke, berarti kita arah derajat kita makanya slider yang angle 0 sampai 180. Oke, kemudian yang keduanya beta sama dia 180 juga. Oke, kita sudah buat slider alpha dan beta. Kemudian buat dua segi 4 dan segi 3 sehingga membentuk trapesium sama kaki dengan poligon. Oke, kita bisa pakai poligon untuk membuat dia trapesium sama kaki. Terdiri dari dua segi 4, yaitu eh, trapesium sama kaki. Kemudian segi 4 yang kedua adalah trapesium, siku-siku, dan terakhir adalah segitiganya. Nah, untuk membedakan kita bisa ganti warnanya di sini. Ini kita ganti warnanya. Nah, oke, kemudian tulis pada input bar rotate. Nah, tapi sebelum itu saya mau membuat lagi sebuah segmen di sini. Misalkan di sini adalah kita ganti dia dari tinggi trapesium. Nah, di sini tingginya bahwa dari trapesium sama kaki yang kita buat ini adalah tingginya T. Oke. Kemudian baru nih kita lanjut ke ketiga, yaitu rotate. Kita tulis dulu rotate. Di sini di input bar rotate. Objeknya adalah pertama, kalau kita ingin rotate memutar segitiga ini, tujuan kita adalah di sini untuk membuat trapesium sama kaki ini menjadi bangun segi panjang. Nah, makanya kita mau merotasi nih dari segitiganya. Nah, kita lihat dulu nih rotasi. Nah, nama dari segitiga ini, yang ini poligon FAG nih, FAG segitiga itu namanya T1. Berarti nama poligon segitiganya F1 kita bisa tulis di sini. T1 ya. T1 poligonnya. Nama poligonnya. Kemudian alpha. Kita bisa pakai keyboard yang sebelah sini. Kita cari alpha. Kemudian titik pusatnya yaitu A. Oke, kemudian kita enter ya. Nah, sehingga kalau slider alfanya kita putar, nah dari segitiganya dia akan berotasi. Nah, jadi ini terlihat. Nah, oke. Nah, karena ini double segitiganya, kita bisa hide atau sembunyikan dulu yang T1 tadi. Nah, oke. Di sini kita bisa
Bentar. Oke, mungkin ntar aja kita rapiin ya. Kemudian kita mau rotasi lagi yang segi 4 ini. Nah, poligonnya adalah ini nih, I2. Oke, rotate, rotate, I2. Kemudian sekarang kita yang ini ketika dulu deh, ketika D. Nah, di sini beta. Nah, alfanya udah dipakai karena kita beta. Nah, sama kalau betanya kita geser. Nah, ini kita geser. Nah, jadi persegi panjang. Nah, ini yang kedua ini kita bisa hilangkan dulu karena double. Bisa hide. Hmm. Yang F juga kita bisa hide. FG-nya. F, G, E. Kita bisa hide. Kita bisa. Nah, bisa pergi ke setting di sini. Kita bisa rename nih aksen yang sedang ganti jadi taper 2 terus setengah D. Cuma di sini karena rename-nya tidak bisa mungkin kita karena di sini dia tidak bisa menulis per. Jadi kita bisa hide aja. Kita hide dulu. Kita hide. Tidak perlu atau kita bisa tombol yang ini aksen kita hide A-nya G aksen kemudian T nya biarkan. Oke, nah, sudah. Ini dulu nih kita ganti ya. Kita ganti, kita rename jadi A. Ganti rename jadi A. Kemudian ini per 2. Karena tadi tidak bisa, kita bisa ganti dengan teks bahwa di sini adalah T per 2. Kita pakai latex T per 2. Kan oke. Nah, jadi jarak F aksen 1 sama G aksen 1 adalah T per 2. Kita bisa lihat juga di gambarnya dari 1 ke 5. Nah, di sini ada jarak 2, dari sini juga 2. Jadi, kalau dari tinggi trapesiumnya T, maka dari G aksen 1 dan F aksen 1 yaitu T per 2. Begitupun juga dengan A aksen tinggi dari sini. A aksen ke sini. Bisa. Bahwa tinggi dari ini kita tambahin segmen lagi ya. Tinggi dari ini adalah T aksen per 2. Tinggi A aksen J T per 2, F aksen G aksen T per 2. Nah, kan kita bisa nih. Kita putar ke 180 derajat alfanya dan juga betanya, maka didapat. Ini merupakan bentuk dari persegi panjang. Di mana tadi alfanya yaitu A-nya itu yang atas dan B-nya itu dari BC. A-nya itu F aksen sama E aksen. Nah, sesuai dengan luas dari persegi panjang, yaitu panjang juga dikali lebar. Panjang dikali lebar. Di sini panjangnya itu A ditambah B. Ini B-nya kan dari sini ya. Ya panjangnya. Ini kan tadi kan ya. Dari B ke E aksen itu B-nya.
dari F aksen ke E aksen itu A-nya. Jadi panjangnya A tambah B dikali tingginya. Nah, tingginya ini T per 2. Jadi sesuai nih sama luas trapesium bahwa setengah atau T per 2 dikali alfa ditambah B. Panjang dikali lebar. Sehingga terbukti bahwa luas trapesium sama kakinya itu setengah dikali alfa tambah B. Maaf, setengah dikali A tambah B dikali T. Jadi A tambah B panjangnya dikali lebarnya yaitu T per 2. Atau setengah dikali T. Nah, mungkin itu saja untuk aktivitas ke-15. Kita lanjut lagi ke aktivitas ke-16. Nah, sekarang kita eksplorasi fungsi Y sama dengan A tambah B sin C X tambah alfa. Pertama kita disuruh buat slider dulu. Yaitu dari A-nya itu min 3 sampai 3. Kemudian B-nya min 5 sampai 5. Dan Y-nya min 5 sampai 5. Kemudian alfa. Kita pakai angle 0 sampai 360. Oke. Nah, kemudian apa nih? Kemudian tulis fungsinya pada input bar, yaitu fx sama dengan A tambah B sin alfa tambah B alfa ditambah B sin C X ditambah alfa. Alfa ini kita pakai keyboard lagi. Nah, ini dapat. Oke, ini kita bisa hide dulu grafiknya. Kemudian tulis lagi nih pada input bar if min p-nya kita bisa pakai keyboard lagi. Min p kurang dari sama dengan, oh ini kurang dari sama dengan ya, harus kita ganti dulu bentar. Oh lagi saya bisa tulis dulu nih, ini kemudian P kemudian A ditambah B sin C X ditambah alpha. Oke, nah ini kita bisa ganti dulu. Di sini ada kesalahan tanda get panes. Kita ganti lagi. Nah, oke. Nah ini munculnya di sini karena tadi kita kliknya di bagian sini. Oke, kita bisa ganti dulu. Oh, kita bisa tulis ulang ya. Kita delete dulu. Kita pastikan tulisnya. Kita pencet grafiknya dulu. Grafik. If sama kurang enggak. If kemudian min P ya. Min P. Kemudian X. P lagi. Koma. A ditambah B. Sin. C. X ditambah alpha. Nah, baru muncul dia grafiknya. Tadi karena kita ngekliknya di sini dulu, ini sama, jadi dia grafik 2 dimensi juga. Yang ini ada teksnya yang aktivitas 16, cuma di sini kita nge-hide sumbunya. Nah, kita nge-hide sumbunya. Jadi kalau kita klik pada grafik 2 dimensi yang ini yang aktivitas 16, maka kita tulis input barang akan muncul di sini. Kayak kita harus kliknya pada grafik yang ini, pada grafik 2 dimensi yang sebelah sini dulu, baru kita tulis dx nya atau fungsinya. Nah,
Oh, eh, kalau ada yang ingin bertanya terkait meeting sampai pin, kan biasanya pada GeoGebra semua excite dari 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini dalam satuan radian. Nah, untuk mengubahnya itu sebenarnya bisa memakai, eh, kita ganti ke settingannya. Jadi kita pencet grafiknya. Nah, di sini kita cari x-axis. Kita bisa ganti nih di unit. Di unitnya misalkan pi atau kita bisa distance. Berdua jaraknya. Nah, ini kan otomatis keganti dari sumunya. Jadi kita bisa memakai radian, satuan radian karena di sini kita menggunakan derajat sin sin x tambah alfa. Sin c x tambah alfa. Di sin berapa derajat. Jadi kita menggunakan sistem radian. Oke, kemudian selanjutnya kita sudah masukkan input if-nya, jikanya, kita buat garisnya x sama dengan pi per 4. Oke, kita bisa keyboard lagi, pi per 4. Kemudian x sama dengan pi per 2. Ini sudah muncul. Nah, untuk lebih terlihat lagi, bisa kita tarik buat garis mungkin. Kita pakai segmen dari sebentar, segmennya ke sini. Kita tambah lagi segmennya dari A sampai nah, titik perpotongannya ya. Kemudian dari C sampai 2 segmen lagi dari C sampai kedua, kemudian dari F sampai teman ini. Nah, juga kita bisa setting kalau ingin garisnya putus-putus, kita setting, kita pilih style. Nah, line style kita ganti dengan titik putus-putus. Ganti lagi style. Nah, yang garis ini juga kita bisa hide nih, garis perpendikular atau garis X sama dengan pi per 2 sama pi 4. 4, nah dapat nih. Jadi kita bisa eksplorasi dari sini. Bagaimana jika alfa nih posisinya ada beta, kita hapus lagi. Nah, kalau A-nya dia semakin naik, nah semakin kecil, yang mengaruhi eh, tingginya ya. Semakin tinggi ini grafiknya semakin turun ke bawah. Kalau dia nol, dia di sini hanya nol ya. Atau kita bisa juga tulis dulu nih, pakai teks persamaannya biar terlihat. Persamaan garisnya. Persamaan garisnya. Sini kita tulis yang GX. Nah, G. Nah, bisa pindahkan nih. Yang G ini. Dia bersamaan satu sin. Atau kita ganti lagi, dia yang F aja mungkin. Biar lebih terlihat. F. Mana F? Kecil, F kecil. Nah, persamaan garisnya nih. Satu sin satu. Karena A-nya tadi kan nol ya. Nih. A-nya 0, tinggal B sinnya berarti. Jadi B-nya 1, sin 1, X tambah 4 gitu kan.
Nah, kemudian kalau B-nya 0, maka dia 0. Di hanya garis lurus saja di X. Nah, kalau B-nya makin tinggi, nah, dia makin tinggi nih, si C-nya. Hmm. Bedanya puncak di C-nya, kalau makin negatif, dia puncaknya C-nya ini di bawah dan di negatif, di sini negatif. Kalau dia makin besar, positif, dia di atas. Kemudian kalau C-nya, nah kalau C-nya kita perbanyak, maka kurvanya atau puncak dan tambahnya ini makin banyak, puncaknya makin banyak. Cuma kalau dia nah negatif juga sama, dia makin banyak. Cuma dia kalau mendekati 0, dia enggak jadi garis lurus atau kurvanya makin sedikit. Nah, mungkin itu saja ya untuk pembahasan terkait aktivitas 15, yaitu pembuktian luas trapesium sama kaki dan juga eksplorasi fungsi Y sama dengan A tambah B sin C X tambah alpha. Nah, cukup sekian dan sampai jumpa di next video. Dah.